Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang peluang atau probabilitas. Digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, ada beberapa istilah dalam konsep peluang. Yang pertama adalah ruang sampel yang didefinisikan pada variabel S. Kemudian ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin dalam percobaan. Kemudian ada titik sampel, merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Dan selanjutnya, di sini akan ada kejadian. Misalkan variabel A, dan kejadian ini bisa juga lebih dari satu, nanti misalkan juga menjadi B, C, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Untuk peluang kejadian, rumus dasarnya adalah ini, yaitu didefinisikan oleh variabel P besar kurung buka A, ini adalah peluang suatu kejadian A, itu menunjukkan pembagian antara banyaknya suatu kejadian A dan banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi pada ruang sampel. Gitu ya. Jadi hasil dari peluang suatu kejadian A itu pasti di antara 0 ataupun 1 ini ya. Jadi bisa sama dengan 0, berarti peluang kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Kalau misalkan hasilnya 1, berarti peluang kejadian tersebut pasti terjadi. Jadi kalau ada perhitungan yang lebih dari 1 atau kurang dari 0, itu berarti mungkin ada kesalahan pada perhitungan. Ini ada contohnya, misalkan ada setumpuk kartu remi. Pertanyaannya adalah berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu queen. Nah, di sini kan banyaknya kartu remi, total tanpa joker itu ada 52 kartu. Kemudian banyaknya kartu queen itu ada 4 ya, karena ada wajik, sekop, hati, dan juga keriting ya. Peluang kejadian tersebut nanti kita susun ya, sehingga NA-nya itu adalah 4 dibagi dengan NS-nya yaitu 52. Nah, nanti hasil akhirnya adalah berupa penyederhanaan dari 4/52, karena ini bisa disederhanakan ya, menjadi 1/13. Sehingga peluang terambilnya kartu queen dari setumpuk kartu remi adalah 1/3. Nah, ini juga ada frekuensi harapan, namanya frekuensi ya. Sehingga di sini ada banyaknya percobaan. Nah, kemudian harus juga diketahui peluang suatu kejadian tersebut juga sudah harus diketahui. Karena kalau yang sebelumnya itu digunakan ketika banyaknya percobaannya itu hanya sekali. Nah, bagaimana ketika banyaknya percobaan itu lebih dari 1 kali? Nah, ini bisa menggunakan frekuensi harapan yang disimbolkan oleh F besar kurung buka A ini ya. Nah, nanti F itu adalah banyaknya percobaan. Nah, ini pada pelemparan sebuah koin, nanti misalkan peluang munculnya gambar adalah setengah, itu untuk pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali. Nah, ini ya soalnya ya, contohnya ya. Maka harapan munculnya gambar adalah, nah ini karena ada 30 kalinya, ini bisa kita kerjakan menggunakan frekuensi harapan. Di sini kita tahu peluangnya adalah setengah dan frekuensinya adalah 30. Sehingga frekuensi harapannya tinggal dikalikan, hasilnya adalah 15. Itu. Jadi frekuensi harapan munculnya gambar adalah 15 kali. Kemudian ada juga peluang komplement. Komplement itu kan adalah peluang yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalkan kalau di saya itu petik ya, ada juga mungkin boleh C, pangkat C juga sama saja. Nah, kalau dari saya
menggunakan petik saja. Nah, kalau peluang itu kan maksimal kan 1, sehingga komplemennya adalah 1 dikurangi peluang suatu kejadian A ini sendiri. Sehingga pada contoh ini bisa dikerjakan menggunakan peluang komplement, ya kan? Sebuah dadu bermata 6. Dadu kan ada 6 ya matanya ya. Nah, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah, nah ini di sini ada kata-kata tidak mendapat sisi. Nah, ini bisa kita kerjakan menggunakan peluang komplement. Kita cari dulu, yang diketahui adalah banyaknya ruang sampel yaitu 6. Kemudian ada juga di sini peluang kejadian A-nya itu adalah 1 karena mata dadu 4 itu hanya 1. Kemudian peluang munculnya mata dadu 4 itu adalah 1/6, ya toh? Nah, sehingga kita bisa mencari ini ya, peluang untuk tidak mendapat sisi dadu A, yaitu 1 dikurangi peluang A-nya itu, peluang muncul dadu 4 ini ya. Kenapa ini? Karena ini kebalikannya ya, karena NA jadi mata dadu 4 yang muncul, sehingga 1 dikurangi 1/6 hasilnya adalah 5/6. Gitu ya. Jadi NA-nya itu adalah yang mendapat dadu 4, sehingga peluang komplemennya adalah 1 dikurangi 1/6, yaitu 5/6. Karena satunya bisa diubah menjadi 6/6, gitu ya. Dikurangi 1/6 menjadi 5/6. Oke, kemudian ada lagi peluang kejadian yang saling lepas ya. Nah, dua kejadian dikatakan, ini peluang kejadian tidak saling lepas ya ini ya. Jadi ada dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Nah, di sini ada ini ya simbolnya, yaitu peluang A ini gabungan dari B, namanya tidak saling lepas ya ini ya. Sehingga ini rumus utamanya adalah peluang A ditambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B jika ada ya. Nah, ini contohnya. Misalkan sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap atau angka yang habis dibagi 3? Nah, ini biasanya ciri-cirinya itu ada kata penghubungnya atau ya, sehingga bisa kita cari, yaitu NS-nya adalah 6 karena sebuah dadu, jadi ada 6. Kemudian banyaknya mata dadu genap itu ada 3 karena mata dadu yang genap itu ada 2, 4, dan 6 himpunannya ya. Sehingga banyaknya himpunan A-nya itu 3. Kemudian banyaknya mata dadu habis dibagi 3 itu ada 2, yaitu 3 dan 6. Kemudian irisannya kita cari apakah ada yang sama ini anggotanya. Ternyata ada ya, yaitu 6. Sehingga banyaknya irisan dari A dan B itu adalah 1. Kemudian kita susun. Nah, ini jadi peluangnya ya. Jadi karena ini NS-nya adalah 6, sehingga peluang A itu adalah 3/6 ditambah 2/6 dikurangi 1/6. Hasilnya adalah 4/6. Kemudian karena bisa disederhanakan menjadi 2/3. Sehingga peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3 adalah 2/3 gitu. Kemudian ada lagi peluang kejadian saling bebas. Itu jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B ataupun sebaliknya. Ini saling bebas ya. Jadi A dan B-nya itu tidak saling mempengaruhi. Nah, ini simbolnya adalah peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Nah, jika dua dadu dilempar nih ya contohnya ya. Tentukan peluang mata dadu pertama kurang dari 3 dan mata dadu kedua lebih dari 4.
Karena ini ada 2 dadu sehingga 6 pangkat banyaknya dadu ya. Jadi 6 pangkat 2 adalah 36, itu untuk NS-nya gitu ya. Kalau sebuah dadu berarti hanya 6 pangkat 1 karena banyaknya dadu hanya 1, itu 6 NS-nya. Nah, kemudian kita cari mata dadu pertama kurang dari 3. Jadi mata dadunya yang pertama kurang dari 3 nih ya. Misalnya 1, sehingga kita mata dadu yang pertama ini 1 semua, mata dadu yang kedua itu 1 sampai 6. Nah, kemudian kalau mata dadu kurang dari 3 selain 1 ada 2. Nah, ini ya. Sehingga mata dadu yang pertamanya 2, yang keduanya itu 1 sampai 6. Sehingga total dari mata pertama kurang dari 3 ada 12. Nah, yang B ini pun juga sama. Lebih dari 4 berarti yang mata dadu kedua kita lihatnya. Ya, mata dadu yang pertama itu 1 sampai 6. Ini ya. Jadi yang mata dadu yang kedua ini yang 5. Kemudian ini yang 6. Sehingga totalnya ada 12. Ya. Di sini pun juga kita bisa mencermati ya. Ciri-cirinya itu biasanya ada kata hubungnya dan. Sehingga kita bisa menggunakan rumus peluang kejadian saling bebas, yaitu peluang A dikalikan peluang B. Yaitu kita lihat ini, jadi 12/36 dikalikan 12/36. Ini kita bisa menyederhanakan ya, karena ini 12 bisa dicoret dengan 36 nih ya. Jadi 1/3 ya, ini juga 1/3 dikalikan menjadi 1/9, sehingga diperoleh peluang untuk mata dadu pertama kurang dari 3 dan mata dadu kedua lebih dari 4 adalah 1/9-nya. Kemudian ada lagi peluang bersyarat. Ini akan terjadi ketika ini kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B atau sebaliknya. Ini ya. Jadi saling mempengaruhi, ini ada syaratnya kejadian A ini. Ini dibaca peluang A irisan B akan sama dengan peluang A dikalikan peluang B dengan syarat A. Nih, dengan syarat A ini ya. Sehingga kita harus mencermati A-nya yang mana, B-nya yang mana, jangan sampai kebalik. Contohnya ini, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Nah ini ya, sehingga untuk A-nya sendiri adalah banyaknya mata dadu prima. Ini ya, karena prima itu kan 2, 3, dan 5, jadi banyaknya ada 3. Nah, B-nya itu berarti selain ini adalah peluang munculnya mata dadu genap, yaitu 2, 4, 6, ada 3 juga. Nah, dari sini kita lihat, karena di sini kan rumusnya ada irisan ya, kita cari irisannya apakah ada. Nah, ada. Jadi di sini irisannya itu himpunannya ada 2, sehingga banyaknya anggotanya itu ada 1 ya, ini ya, ada 1. Kemudian kita susun, karena ini peluang muncul mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu, maka kita bisa menyusun seperti ini ya. Kita balik ya, ini ya, peluang A-nya pindah ruas ke kiri menjadi pembagi ya. Jadi peluang A irisan B dibagi dengan peluang A, sehingga ini peluang A irisan B kan 1/6 dibagi peluang A-nya itu adalah 3/6. Sini dijadikan perkalian menjadi 1/6 dikalikan 6/3. 6-nya dicoret ya, sama dengan 1/3. Sehingga peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu adalah 1/3 gitu. Terima kasih. Nanti jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Ada 2 latihan soal. Oke.